Aku lek jelasno poligami iki dawa, urusan ini panjang. Saya kasih yang simpel aja. Sekarang, jawaban Mbak ya. Sama pemirsa di rumah tolong dijawab jujur. Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Sekarang, delok di sekolahan nih, di sekolahan. Jangan lihat SMK otomotif, delok sekolah sing umum ya kan. Di sekolah lebih banyak laki-laki atau perempuan? Samain lah di sekolah kalian, di yang kuliah. Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Banyak perempuan ya. Ojo moro-moro mulai pore, enggak tenang aja dulu, tenang. Dirungokno sih. Lebih banyak perempuan ya kan ya. Islam itu memperbolehkan poligami, Islam itu memberi solusi. Kan hadisnya Kanjeng Nabi ada. Nanti ketika akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Semakin banyak perempuan itu ciri-ciri bahwa nanti semakin dekat akhir zaman. Bukan berarti perempuan tandanya kiamat, bukan. Tapi memang sunnatullahnya itu seperti itu. Ketika lebih banyak perempuan daripada laki-laki, terus Islam tidak memberi solusi yang namanya poligami atau ta'adduduz zawaj. Jadi multiple wedding. Sekarang ini Mbak, kalau Islam nggak ngekei solusi soal poligami, kira-kira sing ngerabi ku sapa kira-kira? Jadi kan nanti lebih banyak perempuan yang tidak dinikahi daripada perempuan yang dinikah. Kalau perempuan tidak dinikahi, resikonya mereka akan lari kemana? Lari ke prostitusi, tretes gini kan, dan lain sebagainya. Makanya Islam ngekei solusi. Apakah semuanya wajib? Tidak. Apakah sunnah? Tidak. Tapi Islam itu cuma boleh. Saya ngomong hukumnya poligami sunnah, berarti kurang jero ngajine. Tapi hukumnya poligami itu mubah. Mubah itu artinya oleh. Lek api iso jadi sunnah, tapi lek elek, ngedume elek, malah iso jadi makruh atau haram. Terus ono mana yang takon mungkin? Ada lagi yang kemarin itu mahasiswa itu tanya ke saya gini, Gus, kenapa Islam boleh poligami tapi tidak boleh poliandri? Sama ada poliandri tahu? Karo, poliklinik kan namanya. Poliklinik kan. Poligami itu satu suami banyak istri. Kalau poliandri satu istri banyak suami. Ya. Kenapa kok Islam memperbolehkan poligami tidak memperbolehkan poliandri? Logika gampang. Logika gampang. Iki wis. Nah, ini gelas ya, gelas. Ini isinya apa? Kopi, ya kan? Kopi. Perempuan itu kan memang tempatnya mengandung. Kita sepakat ya sampai sini ya. Perempuan kan gak ono wong lanang meteng gak ono, kecuali sing metengi lemu. Beda mana? Perempuan itu tempatnya mengandung. Anggap aja ini rahimnya perempuan. Ini kopi, terus saya kasih soda, sing abang. Katanya nyebut merek, aku gak enak, gue khawatir dikira iklan. Soda yang merah. Terus saya kasih teh, kemudian saya kasih susu. Rasanya kayak gimana? Kalian bisa menentukan gak? Ini minuman apa namanya? Gak bisa kan? Kopi campur soda, campur teh, campur apa mana? Susu dan lain sebagainya. Ketika diminum, iki alasan kudu pengen ngombe. Kalau diminum, itu rasanya gak jelas. Kalau ini kan jelas kopi. Jelas ya, kopi. Lah, kuatirnya kalau di Islam itu diperbolehkan poliandri. Ketika perempuan hamil, saya yakin tidak ada yang mau tanggung jawab terhadap anak yang dikandung perempuan tersebut. Kok malah gak ono sing wani? Loh, gak wong bojomu iki, sapa ro iku anak iki? Sapa ro anak iki? Gak mungkin kupinge mirip iko, ngotoi mirip iki, kemudian hidungnya mirip ini. Gak mungkin, pasti yang membuai itu kan satu sel sperma membuai satu sel telur ya. Sing IPA ngene ya, yang jurusannya IPA. Kromosom X ketemu kromosom Y. Nah, iya ngono ta. Saya bukan jurusan biologi masalah. Kurang lebih seperti itulah. Itu kenapa di Islam nggak boleh poliandri. Nanti nasabnya gak jelas, keturunannya nggak jelas. Kemudian kenapa Islam boleh poligami? Balik nang kopi mana? Misalkan ini kopi, terus di sini ada
gelas kosong banyak. Gelas kosongnya itu diumpamakan remnya perempuan. Kopi siji disuntuk rene, kopi satu disuntuk sini, kopi dua suntuk sini, kopi tiga suntuk sini. Meskipun tempatnya banyak, tapi dia tetap isinya kopi. Yang tanggung jawab tetap kopi ini. Paham ya? Paham. Jadi jelas. Islam gak adil. Laki-laki boleh poligami, perempuan gak boleh poliandri. Justru Islam melindungi perempuan dengan adanya syariat poligami. Tidak memperbolehkan poliandri. Ya, kalau bahas ini panjang, Mbak. Ya, jadi itu kewajibannya harus adil. Wa ta'limuha. Kemudian mendidik perempuan. Laki-laki wajib mendidik perempuan. Ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan dari urusan ibadah. Mbak, ini saya yakin saya sering bilang ke mbak-mbak, dan ini mungkin pertama kali ke pemirsa TV 9. Perempuan, jadi perempuan itu enak. Ya, jadi perempuan itu enak. Enak sekali. Kenapa kok perempuan itu enak? Perempuan itu kalau tidak ada yang mendidik, misalkan ya, kalian ini tak baleni rodok teko awal lah. Setelah selesai ini yang ada yang mau tanya, monggo. Mesti ini nyambung sampai iki mesti ini. Perempuan itu tidak pernah lepas dari tanggungan seseorang sama sekali. Mbak-mbak, misalkan sampean dari kecil tidak pernah diwurui sholat oleh bapaknya atau ibunya. Tidak diajari tata caranya puasa oleh bapak atau ibunya. Tidak pernah diajari tata caranya zakat oleh bapak sama ibunya. Kalau kalian meninggal sebelum menikah, kemudian kalian kena hisab, iki golek ana ndek Riyadhus Shalihin insyaallah ada. Kalian meninggal sebelum menikah, terus kalian dihisab, ditanya oleh Allah atau malaikat, kamu kok enggak sholat? Saya enggak diajari sama bapak saya. Karena orang hisab itu gak iso goro. Sampean kate goro gak iso. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya terkunci. Wa tukallimuna aidihim, tangannya ngomong. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya akan bersaksi. Kalian pasti ngomong jujur. Saya enggak pernah diajari oleh bapak saya enggak pernah diajari oleh ibu saya. Dosanya kalian enggak sholat, enggak poso, enggak zakat, enggak tahu syariat. Itu dilimpahkan kepada orang tua kalian yang tidak pernah mendidik kalian untuk ibadah. Tapi lek kalian tahu dididik, tapi cengkal, dosane PNDW. Itu perempuan. Nah itu lanjut ke nikah. Ketika laki-laki calon suami perempuan itu menjabat tangan wali nikah kalian, itu memindahkan tanggung jawab dari orang tua dipindahkan kepada suami kalian. Nah, iku pindah kewajibannya kepada laki-laki, kepada suami itu. Kalau misalkan kalian nggak dididik oleh suami kalian caranya sholat, zakat, poso, ilmu haid, nifas dan lain sebagainya. Kemudian kalian dihisab oleh Allah. Kok awakmu gak roh hukumnya haid? Kok nggak tahu hukumnya nifas? Nggak diajari sama suami saya. Otomatis nanti yang laki-laki itu menerima dosa dari perempuan tersebut. Asalkan gak diajari. Tapi lek sing lanang wis ngejak pengajian, yang perempuan gak mau, malah senengane dulinan TikTok. Aduh. Kemudian diwulang terus sing wedok ucul, senengane shopping, senengane nge-mall, senengane dulinan Facebook dan lain-lain. Diwurui gak gelem, maka dosanya tetap dipegang oleh perempuan. Pokoknya sing lanang itu kewajibannya mendidik. Jadi enak loh. Jadi perempuan itu aslinya enak. Mek kari nurut, ngono ae kari nurut. Hisabnya kalian itu gampang. Pun. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, Mbak? Menawi yang ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya nikah kontrak? Oke. Nikah kontrak. Ini rodok dawa iki penjelasan nih. Harus dijelaskan dari awal. Nikah kontrak itu mut'ah ya. Namanya mut'ah. Itu kenapa kok ada hukum nikah kontrak? Dulu kita lihat asbabul wurudnya hadis. Zaman dulu itu orang Islam ketika perang itu meninggalkan anak istri itu bisa 2 bulan, 3 bulan malah sampai 1
1 tahun. Makanya waktu itu muncul istilah nikah kontrak. Jadi orang-orang yang jauh dari anak, istri, jauh dari keluarga, itu mereka tetap bisa ngomongnya ya. Iki kudu dijelasno iki pisan. Jadi gini ya, laki-laki Mbak, laki-laki. Moga-moga bener aja. Ini sepengetahuan saya membaca dan penelitian lah. Laki-laki itu kalau jarang dapat aku khawatir keliru ngomong ini. Laki-laki kalau jarang dapat jatah. Nah, jatah, menurut jatah. Hubungan suami istri. Nah, iku wong lanang ku gampang muring-muring, Mbak. Gampang marah. Makanya perempuan head itu maksimal cuma 15 hari. Itu laki-laki itu maksimal ngempet hubungan suami istri itu maksimal mek 2 minggu. Lek wis 2 minggu gak kena jatah koyo PT ulingen. Oh. Koyo PT mari ketrak-trek. Wah, ngene-ngene tok iku ndase. Ngeluh pokoknya, pusing lah pokoknya. Lah, makanya karena Nabi tahu daripada perang gak fokus ya kan ya, akhirnya wis gak apa-apa wis nikah kontrak dulu, nikah dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Gak apa-apa nikah kontrak dulu. Supaya apa? Ketika perang gak kepikiran oma. Kuatirnya mereka perang karena lama gak hubungan biologis, keliru. Sing dibacok koncone dhewe. Allahu Akbar, waduh koncoku dhewe. Kuatirnya kan gitu. Jadi untuk ketenangan ini asbabul wurudnya hadis ini. Dan hadis itu ada yang berlaku untuk kondisi tertentu. Lah hadis nikah kontra ini berlaku ketika kondisi perang waktu itu. Makanya di hadis itu ada ilmu hadis nasakh wal mansuh. Anak sing melok aku enggak ngaji kemarin. Apa itu kemarin siang. Ngaji kitab apa itu? Apa Mbak? Sing kitab hadis itu siang-siang saya. Minhatul Mughith. Nah, kitab Minhatul Mughith. Itu kemarin aja pas bahas ini. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, saya dulu melarang ziarah kubur, tapi sekarang kalian boleh ziarah kubur. Jadi dulu larangan ziarah kubur itu ada karena takut syirik, sekarang sudah dihapus diganti dengan boleh ziarah kubur. Ini kamut ayah seperti itu. Dulu boleh ketika waktunya perang, tapi saiki kendaraan ini kamut are. Meskipun masih banyak loh prakteknya itu masih banyak, terutama di daerah-daerah yang banyak pendatang dari Arab. Yang banyak pendatang dari Arab. Ya iki aku ngomongi kuatir kontroversi tapi ya apa ya. Jadi gini. Orang Arab itu banyak yang masih memegang hukum zaman dulu. Misalnya contohnya perbudakan. Suwe tasian. Iki dawa iki ceritane mesti nih. Kenapa, sampean tahu kan, dulu di Arab Saudi itu ada kejadian orang Indonesia WNI dihamili oleh majikannya, ya toh? TKW dihamili oleh majikannya. Kemudian ada TKW, TKI tidak dibayar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena enggak kebanyakan lah, ada orang Arab yang masih memegang akad perbudakan. Jadi mereka nganggep itu gak nganggep kerja, tapi dianggap lek budak berarti oleh dikumpuli terus nggak wajib dibayar. Saya pernah dulu soalnya kejadian. Kudu saya maksudnya ngomong-ngomongan lah ambil wong kono, kebetulan saya kan pernah kuliah di Timur Tengah Malirno lah. Jadi mereka itu tanya, enggak saya ini dianggap budak oleh majikan saya. Saya ini dianggap budak, jadi aku dikumpuli terus gak dibayar. Lek budak kan gak wajib dibayar. Ya termasuk nikah kontrak. Banyak orang Arab kesini yang gak ngerti hukum. Mereka kemudian datang ke daerah Puncak, Batu. Pokoknya sing adem-adem ya. Ya mungkin Tretes kini ono lah mungkin. Kemudian di Lombok juga ada. Itu mereka nikah sama orang sekitar, nikah kontrak. Padahal hukumnya itu sudah sudah dihapus dengan hukum yang baru. Jadi zaman sekarang nikah kontrak sudah tidak ada karena cuma berlaku ketika peperangan, ya Mbak ya. Jadi sudah enggak ada. wis hilang. Dulu kan sing sempet rame itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu sebelum pandemi itu kan iku apa? Milkul Yamin sing di Jogja itu ya.
Sing rame Milkul Yamin di Jogja itu kan itu sempat rame itu. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada. Jadi zaman ingat-ingat sudah tidak ada nikah kontrak, sudah dihapus. Sekarang kalau nikah yo nikah, nikah aja. Nikah yo nikah, gak ono kontrak-kontrakan. Yo lek pegawai ono kontrak, Mbak ya. Pegawai kontrak, gaji gak jelas, guru kontrak, guru tidak tetap itu ada. Tapi lek nikah nggak ada sudah. Ngerti Mbak? Nggih. Wasunaniha, dan juga mengajarkan sunnah-sunnah kepada istri. Jadi wajib suami ndedek itu wajib. Walau ghaira muakkadatin, meskipun hal itu tidak muakkad tapi tetap kewajibannya. Apa saja yang wajib diajarkan kepada istri oleh suami? Wa mimma yata'allaqu bil haidi, yang berhubungan dengan haid. Wajib. Laki-laki tahu hukumnya haid itu wajib. Kenapa? Karena berhubungan dengan urusan biologisnya suami. Haid itu minimal minimal paling cepat berapa lama? 1 hari 1 malam. Paling cepat. Jadi gak ono ceritane orang haid misalkan sekarang jam piro iki? 10.40 sekarang keluar darah. Terus nanti jam 3 sore suci terus mandi terus kumpul, nggak boleh. Harus nunggu 1 hari 1 malam. Jam 10.40 berarti baru bisa suci besok sama jam 10.40. Ini penjelasan sing simpel aja. Kemudian paling lama perempuan haid itu 15 hari. Di atas 15 hari namanya bukan haid, tapi namanya istihadah. Kalau istihadah dia tetap wajib tetap wajib puasa. Kemudian juga bisa melakukan hubungan suami istri. Dawa lek jelas no haid iki dawa. Dan saya rada kurang pati ro haid, mergo gak tahu ngalami aku, Mbak. Saya kalau ditanyain soal haid itu rada bingung kadang. Umpamanya kalau ada ibu-ibu yang tanya, agak kekuning-kuningan. Oh, posisi kekuning-kuningan niku kemerah-merahan. Oh, kemerah-merahan aku gak ada masalah. Ada yang kehitam-hitaman. Ya saya jawab sebisanya lah, teori. Karena ini nggak tahu prakteknya saya, nggak tahu prakteknya. Tanya ke istri saya lah, kalau mau tahu lebih detail tanya ke istri saya. Lebih paham. Jadi 15 hari maksimal, selebihnya itu istihadah. Masa suci paling cepat berapa lama? 15 hari. Jadi gak ono ceritanya orang haid 2 hari terus suci 2 hari haid lagi, nggak ada ceritanya. Minimal baru 15 hari dia dikatakan haid lagi. Seakan sing lanang rek. Rong dino suci terus maneh. Waduh ya kok PT uling ngene mana gini. Jadi harus tahu, laki-laki juga harus tahu. Wa min wujubi ta'atihi. Ini terakhir. Setelah itu selesai. Bab pertama. Wa min wujubi ta'atihi, dan termasuk kewajiban taatnya perempuan kepada suami, fima laisa bimaksiatin, selama tidak melakukan maksiat. Jadi mbak-mbak harus tahu, lek dikongkon bojone nyolong ojo gelem. Disuruh yang laki-laki ngambil ini jangan mau. Jadi harus sesuai dengan yang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mau, misalnya sama dikongkon, ayo dek nyemplung sumur, jangan mau. Ayo dek colongan iki, jangan mau. Ayo dek ngene-ngene, jangan mau. Harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi garis lurus. Kadose wis iki sampun mesisan, nanti pertemuan yang selanjutnya al-fasluts tsani. Nggih. Ya, insyaallah sampun paham, semoga ilmu yang barokah, ilmu yang bisa diamalkan fid dini wad dunya wal akhirah, baik bagi yang di mushola ataupun bagi yang ada di rumah pemirsa TV
Semoga kita semua barokah ngaji lebih dekat kepada ridho Allah dan insya Allah jadi orang yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma yassir lana fi ilmina wa amalina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.